Waktu itu saya masih aktif sebagai pegawai lapas. Ada yang dari tempat itu masuk ke penjara, dia dalam posisi hamil pada waktu itu, kemudian dia melahirkan di sana dan saya merawat anak ini. Saya sayang sama anak ini. Kemudian beberapa lama kemudian saya pensiun. Nah, sebulan saya pensiun, saya merasa rindu sama anak ini. Kemudian saya datang ke lapas, saya pikir anak ini masih di lapas, ternyata mamanya sudah bebas. Waktu di dalam dia berjanji akan keluar dari tempat itu dan dia akan cari kerjaan. Nah, saya pikir dia nggak ke situ lagi, ternyata waktu saya tanya pegawai, dia kembali ke tempat itu. Dan saya cari ke tempat itu, saya tanya orang di situ, ternyata benar dia kembali ke tempat Bukit Maharaja tadi itu. Dan saya bertemu dengan dia, saya lihat bayinya mulai kurus, saya merasa hibah. Wah, kenapa kau mau balik kemari? Saya bilang, kayak mana lah Bu, apa pekerjaan saya? Dia bilang gitu, saya nggak ada kerjaan lain Bu, jadi saya di sinilah Bu, saya bisa kerja di sini. Hatiku jadi hancur lah gitu ya Bu. Kemudian saya lihat banyak sekali anak-anak. Loh, ini anak-anak siapa ini? Inilah anak-anak kami Bu di sini. Hah? Ini sekolah nggak? Mana ada yang sekolah ini Bu? Katanya gitu. Ah, masa nggak sekolah? Ini ada yang udah umur 14 tahun, udah besar, nggak sekolah ini. Aduh, saya terus terpikir, gimana ya kalau saya buka sekolahan di sini? Langsung besok saya ke Dinas Pendidikan di Raya. Saya kasih tahu semuanya dan saya minta surat izin buka PAUD di situ. Dan saya diizinkan di situ. Kira-kira ada 30 orang anak di situ. Nah, waktu itu saya dibilang gini, dipesankan sama Kadis Pendidikan, jangan buka sekolahnya di dalam ya Bu, di luar aja, dekat di luar aja katanya. Oh iya Pak, itu dalam hati saya bagaimana mungkin, karena intimidasi masyarakat di situ kepada anak-anak di situ membuat anak-anak nggak berani sekolah di tempat-tempat lain, nggak berani, mereka terintimidasi karena orang tuanya profesinya seperti itu. Dan waktu saya mau buka pun merasa nggak enak kalau di luar, orang-orang semua kalau di luar nggak maulah kami Bu gitu. Akhirnya ada satu tempat itu dulu sebagai tempat suntik-suntik ya, mereka yang disuntik, disitulah saya diizinkan buka situ dan saya bayar juga lah uang apanya, uang sekedar uang rokok gitulah istilah orang di dalam itu. Nah, saya bayarlah itu selalu setiap bulan, iurannya itu terus saya bayar. Disitulah saya buka. Mula-mula sekolah itu bayar gitu Bu, karena untuk biaya guru kan. Tapi waktu bayar mula-mula memang banyak siswanya, tapi lama-lama habis. Saya pikir kenapa habis, karena rupanya orang itu nggak mampu bayar uang sekolah. Akhirnya saya bilang daripada seperti itu lebih bagus tidak usah bayar sekalian, gratis lah gurunya, gratis lah ininya. Mereka nggak bayar uang sekolah, jadi pensiunan saya lah yang bayar guru pensiunan saya. Akhirnya ada anak-anak di situ agama Kristen gitu. Dari situlah mulainya saya buatlah anak yang agama Kristen ini, ada kakaknya, ada mamanya, itulah saya buat kelompok doa. Dari sinilah mulainya. Ada kelompok doa, kemudian kami melayani anak-anak remaja, orang tua, dari situ mulainya. Ada yang udah bertobat, tapi lebih banyak yang nggak bertobat ya Bu. Tapi kalau yang masih muda, mereka ibadah, tapi mereka juga masih aktif terima tamu. Itulah yang membuat hatinya merasa bersalah gitu. Kalau saya ibadah, malamnya saya menghadap ke langit, rasa bersalah ada, tapi rasa rindu juga ada. Itulah yang terjadi. Ya, tantangannya mereka tentang uang, selalu tentang uang ya. Kalau mereka misalnya kita sedang bahas firman Tuhan, misalnya terus kemudian ada tamunya datang, nah itu pasti tertunda. Bu, maaf ya Bu, ada tamuku datang. Nah, tapi yang kita enaknya mereka jujur, mereka terbuka, ada tamuku datang Bu. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa lagi karena itulah profesinya, itulah cari makannya. Kita gereja tidak punya dana untuk membantu dia, memberikan dia, oh kau berhenti aja, kau bertobat. Ada ini, nggak ada. Tapi kalau nanti ada pekerjaan, bisa ada kerjaan, mungkin nanti
mereka mau keluar. Saya rindu sekali mereka beralih profesi gitu. Janganlah, kalau bisa berubahlah apa pekerjaan mereka, tinggalkanlah itu. Ya misalnya ada pekerjaan yang lain. Pada saat ini saya dibantu oleh guru PAUD, 2 orang. PAUD ini namanya PAUD Raja Wali, 2 orang guru, dan juga saya sekarang dibantu dari Parwati. Setiap sebulan sekali ada PA di sana melayani warga yang ada di Bukit Maraja, ikut PA di sana setiap 1 kali 1 bulan. Saya memulai pelayanan untuk anak sekolah mulai tahun 2013. 3 tahun kemudian saya memulai pelayanan ibadah di situ, membuka kelompok doa. Jadi mulai tahun 2017 sampai sekarang, dan sekolahan juga dari mulai 2013 sampai sekarang masih buka di sana, PAUD Raja Wali. Inilah yang sangat saya harapkan, kalau bisa ada guru-guru yang bisa datang untuk mengajar bahasa Inggris di sana, karena saya rindu sekali anak-anak dari sana kan pintar-pintar bahasa Inggris. Ini yang saya harapkan. Ya, saya berharap ada yang peduli dengan mereka supaya mereka beralih profesi, mereka diberikan keterampilan atau diberikan bagaimana caranya supaya mereka bisa ada pekerjaan, supaya mereka tidak lagi dengan menunggu tamu setiap malam sampai pagi mereka di situ. Jadi ada pekerjaan yang lain, misalnya pembuatan pertanian, tanam jahe di keranjang-keranjang, atau membuat ulos. Mereka dilatih sehingga mereka tidak lagi bekerja seperti itu. Saya sangat berharap sekali ada pihak-pihak yang mau membantu saya, karena apalah daya saya seorang, saya bukan ada apa-apanya, sehingga saya tidak punya cara untuk bisa membantu mereka selain ada pihak-pihak lain yang bisa menolong saya. Ini yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Itulah tadi kesaksian dari Pendeta Mari Ulin Ginting. Beliau seorang pelayan di Bukit Maraja. Ini merupakan satu pendampingan juga dari KNLWF, di mana kita boleh mulai merasakan dan melaksanakan bagaimana gereja berada di ruang publik.